Hai bilioner, salam sukses selalu buat Anda semuanya. Dan terima kasih Anda sudah mendukung channel ini. Dengan Anda menonton video ini, berarti Anda sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang dan terus bertumbuh, sehingga banyak orang di luar sana mendapatkan pembelajaran, mendapatkan inspirasi melalui channel ini. Dan terima kasih bila channel ini menginspirasi Anda juga, karena di channel ini, di YouTube Billion akan mengubahkan cara pandang Anda dalam menjalani kehidupan, akan menambah pengetahuan Anda dan menginspirasi kehidupan Anda, dan membuka cara pandang Anda dalam menyikapi apapun yang Anda lakukan dan kerjakan. Sebelum melanjutkan di bab ketiga dari Self-Driving Renal Kasali, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk Anda mendapatkan setiap notifikasi pembaruan dari YouTube Billion. Siapkan catatan, siapkan alat tulis Anda. Mungkin ada hal-hal yang penting yang perlu Anda catat. Anda bisa langsung catat. Are you ready? Langsung ya, di bab ketiga. Mengapa kaum muda memilih universitas? Pertanyaannya, mengapa kaum muda memilih universitas? Pada Juni 2012, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengumumkan jumlah peserta seleksi nasional masuk PTN SNMPTN mencapai 618.804 orang. Antara news tanggal 3 bulan 7 2012. Ditambah mereka yang mendaftar melalui jalur undangan 236.811 orang. Maka jumlah totalnya mencapai 855.615 orang. Sebagian orang menganggap perkembangan ini sebagai hal yang menggembirakan, karena dalam tempo 4 tahun sejak 2008, jumlah peminatnya terus bertambah menjadi hampir 3 kali lipat. Bandingkan pada tahun 2008, hanya terdapat sekitar 390.000 orang yang melamar. Benarkah ini kabar gembira? Pertanyaannya, data selanjutnya yang saya baca bisa menggugurkan pendapat di atas. Tahukah Anda dari 7,7 juta penduduk Indonesia yang nganggur, hampir 500.000 orang yang nganggur. Di antaranya adalah sarjana. Kalau setiap tahun ada 200.000 orang sarjana yang dihasilkan di negeri ini, maka ini berarti 3 generasi sarjana pada saat yang bersamaan dianggap dunia kerja sebagai tidak layak bekerja. Mengerikan. Padahal para orang tua, termasuk petani dan buruh, berpenghasilan di bawah $2 sehari, setara dengan 18.000 kurang lebih, berupaya keras menjual harta benda agar anak-anaknya tidak menjadi petani atau buruh kasar lagi. Mereka mengirim anak-anaknya ke universitas agar menjadi sarjana. Dan mereka berpikir, dengan menjadi sarjana, anak-anak itu otomatis telah berpikir. Pada kenyataannya mereka hanya mendapat selembar ijazah dan tetap sulit bekerja. Pertanyaannya, mengapa para sarjana sulit memperoleh pekerjaan? Mungkinkah pertanyaan ini juga berlaku buat Anda? Saya beruntung menjadi dosen sekaligus berkesempatan mempraktikkan ilmu saya dalam usaha yang saya bangun. Dan dalam dunia real itu, saya menemukan pengusaha tidak mencari pegawai yang bertipe pemegang ijazah. Benar bahwa orang-orang yang berjasa dari universitas bagus menunjukkan sinyal bahwa mereka pekerja keras yang telah terseleksi dengan baik. Namun, para pengusaha juga menyadari bahwa kampus baru mengisi anak-anak itu dengan pengetahuan, sedangkan untuk menghasilkan manusia yang berpikir dibutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan. Yaitu keterampilan dalam memindahkan pikiran ke dalam tindakan nyata. Memindahkan pikiran ke dalam tindakan nyata. Action. Tindakan hanya bisa didapat melalui latihan dan disimpan dalam muscle memory, myelin. Sedangkan pengetahuan disimpan dalam brain memory. Brain memory baru berkembang kalau manusia melatih myelin. Jadi otak ini perlu dilatih supaya berkembang. Sekolah untuk apa? Renal Kasali, Koran Sindo, 7 Juli 2011. Sekolah untuk apa? Menurut Anda, sekolah itu untuk apa kira-kira? Nah, Renal Kasali, Prof. Renal Kasali menuliskan di
Koran Sindo 7 Juli 2011. Beberapa hari kita membaca berita betapa sulitnya anak-anak mencari sekolah. Masuk universitas pilihan susahnya setengah mati. Kalaupun diterima, bak lolos dari lubang jarum. Sudah masuk ternyata banyak yang salah kamar, tidak sesuai jurusan, tidak sesuai dengan passion, tidak sesuai dengan kemampuan. Hanya sekedar ikut-ikutan mungkin. Sudah sering saya mengajak dialog mahasiswa yang bermasalah dalam perkuliahan yang begitu digali, selalu mengatakan mereka masuk jurusan yang salah. Demikianlah diterima di perguruan tinggi negeri PTN. Tidak diterima juga masalah, diterima juga masalah. Kalau ada uang, bisa kuliah di mana saja. Kalau ada uang. Lah kalau tidak punya uang. Bagaimana kalau uang tidak ada? Hampir semua orang ingin menjadi sarjana. Bahkan masuk program S2. Jadi birokrat atau jenderal pun sekarang banyak yang ingin punya gelar S3. Persoalan seperti itu saya hadapi waktu lulus SMA 30 tahun lalu. Dan ternyata masih menjadi masalah sampai hari ini. Sekarang memilih SMP dan SMA pun sama sulitnya. Mengapa hanya soal memindahkan anak ke sekolah negeri lain saja? Lantaran pindah rumah, biayanya begitu besar. Padahal bangku sekolah masih banyak yang kosong. Masuk sekolah susah, pindah juga sulit. Diterima di perguruan tinggi untung-untungan, cari kerja susahnya minta ampun. Lengkap sudah masalah kita. Kalau kita sepakat sekolah adalah jembatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, mengapa dipersulit? Lantas apa yang harus dilakukan orang tua? Jadi untuk apa sekolah di negeri yang serba sulit ini? Kesadaran membangun sumber daya manusia. Lebih dari 25 tahun yang lalu, saat berkuasa Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad sadar betul pentingnya membangun sumber daya manusia. Dia pun mengirim puluhan ribu sarjana mengambil gelar S2 dan S3 ke berbagai negara maju. Hal serupa juga dilakukan China. Tidak sampai 10 tahun, lulusan terbaik itu sudah siap mengisi perekonomian negara. Hasilnya Anda bisa lihat sekarang. BUMN di negara itu dipimpin orang-orang hebat. Demikian pula perusahaan, swasta, dan birokrasinya. Perubahan bukan hanya sampai di situ. Orang-orang muda yang kembali ke negerinya secara masif mereformasi sistem pendidikan. Tradisi lama yang terlalu kognitif dibongkar. Old ways teaching yang terlalu berpusat pada guru dan papan tulis, serta peran brain memory. Hafalan dan rumus yang dominan mulai ditinggalkan. Mereka membongkar kurikulum, memperbaiki metode pengajaran, dan seterusnya. Tak mengherankan kalau sekolah-sekolah di berbagai belahan dunia pun mulai berubah. Di negeri Belanda, saya sempat terbengong-bengong menyaksikan bagaimana universitas terkenal sekaligus begitu mudah menerima mahasiswa. Terkenal Erasmus, Universitas Erasmus. Gampang sekali menerima mahasiswa. Semua warga negara punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi mereka mendaftar harus kami terima, ujar seorang dekan di Erasmus. Beda benar dengan universitas negeri yang diberi privilege untuk mencari dan mendapatkan lulusan SLTA yang terbaik. Seleksinya sangat ketat. Lantas bagaimana membangun bangsa dari lulusan yang asal masuk ini? Mudah saja, ujar dekan itu. Kita potong di tahun kedua. Masuk tahun kedua, angka dropout tinggi sekali. Disinilah kita baru bicara kualitas. Sebab walaupun semua orang bicara hak, soal kemampuan dan minat bisa membuat masa depan menjadi berbeda, ujarnya. Hal senada juga saya saksikan hari-hari ini di Selandia Baru. Meski murid-murid yang kuliah sudah dipersiapkan sejak SLTA, angka dropout mahasiswa tahun pertama cukup tinggi. Mereka pindah di politeknik yang hanya butuh 1 tahun kuliah. Yang lebih mengejutkan saya adalah saat memindahkan anak bersekolah di SLTA di Selandia Baru, sekolah yang kami tuju tentu saja sekolah yang terbaik, masuk dalam 10 besar nasional, dengan fasilitas dan guru yang baik. Saya menghabiskan waktu beberapa hari untuk mewawancarai lulusan sekolah itu, ikut tur keliling sekolah, menanyakan kurikulum, dan mengintip bagaimana pelajaran diajarkan. Di luar dugaan saya, pindah sekolah di sini ternyata begitu mudah.
Sudah lama saya gelisah dengan metode pembelajaran di sekolah-sekolah yang terlalu kognitif, dengan guru-guru yang merasa hebat kalau muridnya bisa dapat nilai rata-rata di atas 80. Dianggap mampu, dianggap hebat, dianggap jos. Betapapun stresnya mereka, dan sebaliknya memandang rendah terhadap murid aktif namun tidak menguasai semua subjek. Potensi anak hanya dilihat dari nilai, yang merupakan cerminan kemampuan mengopi isi buku dan catatan. Entah di mana keguruan itu muncul kalau sekolah tak mengajarkan critical thinking. Kita mengkritik lulusan yang bisa membebek, tapi tidak berhenti menciptakan bebek-bebek dogmatik. Kalau lulusannya mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri, mungkin guru-guru kita akan menganggap sekolah itu bagus kalau diterima. Mohon maaf, ternyata tidak demikian. Jangan dibaca. Jangankan dibaca, diminta transkrip nilainya pun tidak. Maka jangan heran anak dari daerah terpencil pun di Indonesia bisa dengan mudah diterima di sekolah yang baik di luar negeri. Bahkan tanpa tes. Apa yang membuat demikian? Undang-undang menjamin semua orang punya hak yang sama untuk belajar, ujar seorang guru di Selandia Baru. Lantas, bukankah kualitas lulusan dibentuk inputnya? Itu ada benarnya, tapi bukan segala-galanya, ujar putra sulung saya yang kuliah di Auckland University tahun ketiga. Maksudnya tes masuk tetap ada, tetapi hanya dipakai untuk penempatan dan kualifikasi. Di SLTA, mereka hanya diwajibkan mengambil 2 mata pelajaran wajib, yaitu matematika dan bahasa Inggris. Pada 2 mata pelajaran ini pun mereka punya 3 kategori: akselerasi, rata-rata, dan yang masih butuh bimbingan. Sekolah dilarang hanya menerima anak-anak bernilai akademik tinggi karena dapat menimbulkan guncangan karakter pada masa depan anak. Khususnya sifat-sifat superioritas, arogansi, dan kurang empati. Bahaya. Mereka hanya super di kedua kelas itu, di kelas lain mereka berbaur. Dan belum tentu superior di kelas lain karena pengajaran tidak hanya diberikan secara kognitif. Selebihnya hanya ada 4 mata pelajaran pilihan lain yang disesuaikan dengan tujuan masa depan masing-masing. Bagi mereka yang bercita-cita menjadi dokter, biologi, dan ilmu kimia wajib dikuasai. Bagi yang akan menjadi insinyur wajib menguasai fisika dan kimia. Sedangkan bagi yang ingin menjadi ekonom wajib mendalami akunting, statistik, dan ekonomi. Anak-anak yang ingin menjadi ekonom tidak perlu belajar biologi dan fisika. Jadi sudah ada penempatan-penempatan. Beda benar dengan anak-anak kita yang harus mengambil 16 mata pelajaran di SLTA ini. Dan semuanya diwajibkan lulus di atas kriteria ketentuan ketuntasan minimal KKM. Bayangkan, bukankah cita-cita membuat kurikulum itu orangnya hebat? Mungkin dia manusia super. Sekolah lulusan SLTA tahun pertama harus menguasai 4 bidang sains: biologi, ilmu kimia, fisika, matematika. Lalu 3 bahasa: bahasa Indonesia, Inggris, dan 1 lagi bahasa lain. Ditambah PPKN, sejarah, sosiologi, ekonomi, agama, geografi, kesenian, olahraga, dan komputer. Hebat sekali bukan? Tidak mengherankan kalau sekolah menjadi sangat menakutkan, stressful, karena anak-anak dituntut untuk menguasai semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran harus dapat nilai bagus. Itu tuntutan di sekolah SLTA. Kalau salah satu nilai jelek, dianggap bodoh. Hebat sekali bukan? Tidak mengherankan kalau sekolah menjadi sangat menakutkan. Banyak korban kesurupan, terbiasa mencontek, dan sebagainya. Harus diakui kurikulum SLTA kita sangat berat, seperti kurikulum program S1 20 tahun lalu yang sejajar dengan program S1 yang digabung hingga S3 di Amerika. Setelah direformasi, kini anak-anak kita harus bisa lulus sarjana 3 tahun. Setelah direformasi, kini anak-anak kita bisa lulus sarjana 3 tahun. Padahal dulu butuh 5 tahun.
Dulu di program doktor di sini, seorang harus menyelesaikan di atas 100 SKS, sehingga hampir tidak ada yang lulus. Kini, seseorang bisa lulus doktor dalam 3 tahun. Anda bisa saja mengatakan, dulu kita juga demikian, tapi tidak ada masalah kok. Aman-aman saja kan? Di mana masalahnya? Masalahnya, saat ini banyak hal telah berubah. Teknologi telah mengubah banyak hal. Anak-anak kita dikepung informasi yang lebih bersifat pendalaman dan banyak pilihan. Tetapi datang dengan lebih menyenangkan. Belajar bukan hanya dari guru, melainkan dari segala resource. Ilmu belajar menjadi lebih penting dari apa yang dipelajari itu sendiri, sehingga diperlukan lebih dari seorang pengajar, yaitu pendidik. Guru tidak bisa lagi memberikan semua isi buku untuk dihafalkan. Tetapi guru dituntut memberikan bagaimana hidup tanpa guru, lifelong learning. Saya saksikan metode belajar telah jauh berubah. Seorang guru di Westlake Boys School di Auckland mengatakan, kami sudah meningkatkan old ways teaching sejak 10 tahun lalu. Maka itu sekolah sekarang harus memberikan lebih banyak pilihan daripada paksaan. Percuma memberi banyak pengetahuan kalau tidak bisa dikunyah. Guru kami ubah, metode diperbarui, fasilitas baru dibangun, ujar seorang guru. Dan celakanya mereka tidak mendapat itu di bangku kuliah. Tanpa Maylin, para sarjana tidak bisa menjadi driver. Tanpa Maylin, para sarjana tidak bisa menjadi driver. Dan pengusaha harus melatihnya. Lebih memusingkan lagi, dalam 10 tahun terakhir ini, banyak manajer yang menggantikan pusat pendidikan dan latihan, Pusdiklat, menjadi learning center yang lebih berpusat pada brain memory, intellectual development, dengan asumsi pengetahuan adalah segala-galanya. Perhatikanlah dalam books berjudul 80% ilmu non-formal, bahwa 80% ilmu pengetahuan sekarang dapat diperoleh dari sektor non-formal, sehingga praktis semua orang bisa mengaksesnya. Dari ijazah dan gelar akademis akan kehilangan makna. Perusahaan tanpa driver. Bisa kebayang nggak kira-kira perusahaan tanpa seorang driver? Tanpa seorang yang mengendalikan, tanpa seorang penggerak. Mungkin Anda pernah bertemu dengan para lulusan universitas terkenal yang pandai dan berhasil menduduki jabatan-jabatan strategis. Namun, institusi Anda mengatakan ada sesuatu yang salah dengan mereka dan Anda tidak tahu apa itu. Apapun gejala-gejalanya antara lain sebagai berikut. Pertama, mereka tidak berani mengambil keputusan. Selalu ragu-ragu dalam bertindak dan menunggu approval orang lain. Padahal orang itu sudah berada di puncak jabatan. Menyedihkan bukan? Sudah punya posisi, sudah punya jabatan, tapi tidak berani mengambil keputusan. Nunggu perintah, nunggu diketuk, nunggu disuruh, baru jalan. Kedua, mereka selalu membutuhkan data. Data diambil berulang-ulang, tetapi tidak ada rasa percaya diri, sehingga lembaga Anda hanya bekerja mengumpulkan data terus-menerus. Ketiga, waktu bekerja dihabiskan oleh rapat di sini dan rapat di sana. Waktunya juga tak pernah jelas, kadang 2 jam, kadang sehari penuh, tapi selesai rapat semua bingung apa yang harus dilakukan. Yang keempat, keputusan justru diambil oleh bawahan menjelang akhir tahun anggaran. Namun bawahan menjadi kurang bersemangat, bahkan ragu-ragu karena merasa atasannya tak memberi gambaran strategis dan menyatukan tindakan para bawahan yang bergerak sendiri-sendiri. Kelima, perusahaan atau lembaga tidak mengalami kemajuan, tetapi atasan berada di dalam jabatannya dalam tempo waktu yang panjang. Jabatannya aman, tetapi satu persatu lampu di tempat Anda bekerja mulai redup dan tak ada gantinya. Keenam, banyak masalah tetapi tidak ada terobosan. Semua mencari aman. Program sudah dibuat, tetapi kegiatannya hanya rutin. Anggaran besar, tetapi dihabiskan besar-besaran di akhir tahun. Terpaksa dihabiskan untuk memenuhi tuntutan program, atau karena harus dijalankan, bukan karena kesungguhan. Karena harus dihabiskan, tidak ada sentuhan khusus atau breakthrough. Ya apa? Kalau model seperti ini ya. Kasihan perusahaannya atau kasihan karyawannya atau kasihan bosnya nih. Itulah pertanda organisasi tanpa driver.
organisasi seperti itu jelas membutuhkan tentara pembebasan yang membebaskan mereka dari penyanderaan para passenger, penumpang. Siapakah panglima tentara pembebasan itu? Itulah yang saya sebut sebagai seorang driver. Dia adalah seorang yang berpikir, karena orang-orang yang berpikir akan membuat kreatif, berani mencoba hal-hal baru, tak terbelenggu oleh mitos, juga kritis terhadap fakta dan informasi. Mereka tidak membiarkan diri mereka dibentuk, mengantuk, dibentuk tertidur. Mereka tahu kemana tujuan yang ditempuh dan tahu jalan-jalannya. Mereka tidak takut tersesat karena tahu bahwa kesasar adalah sebagian dari penemuan jalan baru. Dan mereka sadar karena kendaraan mereka penting untuk mengantar ke tujuan. Mereka tidak akan membiarkan mesin-mesinnya tak terawat. Seperti seorang pengemudi yang disiplin, mereka adalah orang yang melakukan maintenance. Kebayang kan kalau sebuah perusahaan tidak ada seorang drivernya. 80% ilmu non formal. Lena Kasari, Jawa Pos, 23 Juli 2012. Ini artikelnya Prof. Renal di Jawa Pos. Kalau sebuah studi menemukan bahwa tempat belajar utama telah berubah, siapkah Anda berubah? Siapkah Anda berubah? 80% pusat belajar adalah lembaga sekolah, kampus, dan kursus. Sekarang 80% pusat belajar itu justru ada di masyarakat, di mana kita menghabiskan waktu terbanyak. Lingkungan kita membentuk masa depan kita. Di mana Anda berada, lingkungan Anda membentuk masa depan Anda. Saya tertegun saat didatangi remaja asal Papua yang jauh-jauh datang dari puncak pegunungan dan gagal berkompetisi untuk memasuki perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa. Seperti para remaja dari Pulau Baru yang menumpang hidup di rumah seorang kerabat di daerah Bogor, atau para remaja dari Pulau Simeleu di Aceh yang jauh dari terpencil serta masih terbengong-bengong melihat pijaran lampu yang menyala tiada henti di Jakarta. Semua berharap bisa kuliah dan memperbaiki kehidupannya. Ternyata untuk bisa sekolah tinggi itu bukan cuma perlu kegigihan. Pintunya tak dibukakan seperti kita mengetuk pintu. Di sana ada kompetisi dan mungkin juga ketidakadilan bagi mereka yang datang dari daerah pedalaman. Dengan semangat merah putih berkobar membara, sudah tak bisa mencicipi subsidi BBM dan listrik. Bertarung mendapatkan bangku sekolah milik pemerintah pun tidak bisa. Kasihan. Universitas negeri tentu punya jawaban. Kami sudah buka pintu lewat jalur undangan. Kalau masih ada rasa ketidakadilan, ini tentu menunjukkan ada gap antara kampus dengan rakyat yang memimpikan pendidikan. Dan ini harus terus-menerus dijembatani. Tetapi baiklah kita kembali ke topik semula, yaitu bagaimana melatih para remaja yang gagal memasuki jalur pendidikan formal, tetapi tetap bergengsi dan tidak mempermalukan atau menjatuhkan self-esteem. Jauh-jauh datang dari pegunungan, dilepas sanak keluarga, mengapa kembali tanpa hasil? Dengan kata lain, harus ada kompetisi dari jerih payah dan pintu seperti ini baiknya harus dibuka lebar-lebar. Sayangnya dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang baru disahkan parlemen, jembatan ini tidak ada. Kasihan kan? Logika yang berkembang hanya mencari payung hukum sebagai pengganti BLU. Jadi undang-undang baru ini belum visioner. Dunia informal pada dasarnya sangat kaya dengan pengetahuan dan keterampilan. Tetapi dunia informal tidak memberi gengsi dan pengetahuan sebelum Anda berhasil. Beda benar bila Anda kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri. Biarpun tidak lulus atau jadi dokter biasa-biasa saja, sejak kuliah Anda sudah bisa pamer jaket. Kalau dokter, kirim foto dengan identitas kampus. Dunia informal sebaliknya. Hari Sabtu kemarin saat mewawancari calon-calon mahasiswa peserta program doktor di UI, saya pun menggali potensi mereka. Sayang sekali, saya harus katakan bahwa mereka masih berpikir ilmu pengetahuan hanya ada di kampus.
Padahal ilmu pengetahuan ada di mana-mana kan, tidak hanya di kampus. Ketika saya tanyakan, buku apa yang terakhir mereka baca? Hampir semuanya sulit menyebutkannya. Padahal ijazah S1 dan S2 mereka bagus-bagus dengan indeks prestasi yang tinggi-tinggi. Tetapi mereka terakhir membaca buku saat kuliah di jalur formal. Come on, tahukah Anda bahwa ilmu yang kita pelajari di kampus cepat tertinggal? Ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dan adu kejar antara dosen dan para penjelajah pengetahuan terus terjadi. Sebagian besar ilmu itu ada di dunia maya, dan sebagian lagi ada di tangan orang-orang hebat. Saya pikir inilah saatnya bagi para social entrepreneur untuk membangun komunitas-komunitas pembelajaran yang bergengsi tinggi dan memberi impact besar. Brandnya harus kuat, agar para remaja tidak patah semangat, namun ilmunya harus lebih kuat dan tinggi. Kalau di India, Banker Roy bisa membuat orang-orang buta huruf menjadi guru-guru yang hebat di bawah naungan Barefoot College, akademi tanpa alas kaki. Mengapa kita tidak bisa? Di desa Pare, Kediri, anak muda bisa membuat kampung Inggris yang menjadi alternatif IF atau LIA. Di Jember ada komunitas Jember Festival yang dikembangkan Dinar Faris, seorang Ashoka Fellow, dan masih banyak lagi. Kalau dulu orang merasa bangga bisa bergabung dengan Guru Soekarno Putra di Suara Mahardika atau dengan Rendra di bengkel teaternya, maka sekarang orang-orang hebat juga harus turun meminjamkan strong brand yang mereka punya untuk menggantikan gelar ijazah dari UI, ITB, ITS, dan UGM kepada para remaja yang kehilangan pijakan. Latihlah anak-anak muda agar mereka bisa menjadi sama hebatnya dengan Anda. Hanya saja tingkat keberhasilan seorang di dunia informal sangat ditentukan oleh karakter informalitas yang mengacu pada kekuatan individu. Di dunia informasi tidak ada absensi, petugas kebersihan ruang kelas dengan jam yang tertata, pengajaran yang terstruktur, dan seterusnya. Juga tidak ada ijazah, jadi semua tergantung Anda. Tergantung chemistry dengan tokoh, disiplin Anda, disiplin diri Anda, daya juang, kejujuran, dan tentu saja impian Anda. Anda tinggal menentukan mau jadi pengekor seumur hidup atau menjadi pelopor pembaru. Sebaliknya di dunia formal, Anda wajib belajar segala hal, baik yang relevan maupun yang kurang relevan. Dan tentu saja serba kognitif. Anak-anak muda datangi tokoh-tokoh idola Anda dan tagihlah komitmen mereka. Kalian bisa sekedar menumpang tidur di sana, tetapi bayarlah dengan kesungguhan dan kerja keras. Jangan berpikir masa depan hanya ada di dunia formal. Saya sendiri sedang berevolusi dari kampus UI ke rumah perubahan. Saya yakin ribuan orang siap mengeksplorasi dunia informal untuk keselamatan bersama. Siapkah Anda untuk belajar di dunia luar selain di dunia informal? Di channel ini Anda bisa mendapatkan inspirasi banyak hal. Di channel ini Anda mendapatkan pembelajaran-pembelajaran dari buku-buku yang luar biasa. Karena pendidikan kita terlalu bersifat kognitif, maka lembaga-lembaga yang merekrut pegawai perlu melatih ulang karyawan-karyawannya. Tentu saja Anda bisa mengatakan seperti ini, mengapa tidak direform saja persekolahan kita? Sekolah 5 cm, Renal Kasali, Jawa Pos 30 Januari 2012. Setiap kali berkunjung ke Yerusalem, saya sering tertegun melihat orang-orang Yahudi ortodok yang penampilannya sama semua. Agak mirip dengan China di era Mao, yang masyarakatnya dibangun oleh dogma pada rezim otoriter dengan pakaian ala Mao. Di China, para orang tua di era Mao jarang senyum. Semua seperti orang Yahudi yang baru terlihat happy saat upacara. Tertentu di depan tembok ratapan, itu pun tak semuanya, sebagian terlihat murung dan menangis persis di tembok yang banyak celahnya dan diisi kertas-kertas bertuliskan harapan dan doa.
Perhatian saya tertuju pada jas hitam, baju putih, janggut panjang, dan topi kulit berwarna hitam yang menjulang tinggi di atas kepala mereka. Menurut Dr. Stephen Carl Leon yang pernah tinggal di Yerusalem, saat istri mereka mengandung, para suami akan lebih sering berada di rumah mengajari istri rumus-rumus matematika atau bermain musik. Mereka ingin anak-anak mereka secerdas Albert Einstein atau sehebat violis terkenal Isaac Perlman. Saya kira bukan hanya orang Yahudi yang ingin anak-anaknya menjadi orang pintar. Di Amerika Serikat saya juga melihat orang-orang India yang membanting tulang habis-habisan agar bisa menyekolahkan anaknya. Di Bekasi saya pernah bertemu dengan orang Batak yang membuka usaha tambal ban di pinggir jalan. Dan begitu saya intip rumahnya, di dalam biliknya yang terbuat dari bambu dan gedek, saya melihat seorang anak usia SD sedang belajar sambil minum susu di depan lampu teplok yang terterpa angin. Tapi tahukah Anda, orang-orang sukses di itu sekolahnya bukan hanya 5 cm. Dari atas atau bawah? Sekolah 5 cm dimulai dari kepala di bagian atas. Supaya fokus, maka saat sekolah, tangan harus dilipat, duduk tenang, dan mendengarkan. Setelah itu, apa yang dipelajari di bangku sekolah diulang di rumah. Ditata satu persatu seperti melakukan filling, supaya tersimpan teratur di otak. Orang-orang yang sekolahnya 5 cm mengutamakan rapor dan transkrip nilai. Itu mencerminkan seberapa penuh isi kepalanya. Kalau diukur dari kepala bagian atas, ya paling jauh menyerap hingga 5 cm ke bawah. 5 cm ke bawah. Tetapi ada juga yang mulainya bukan dari atas, melainkan dari alas kaki. Pintarnya, minimal harus 50 cm hingga ke lutut, kata Bob Sadino. Itu cara goblok, nggak usah mikir, jalan saja. Coba rasain, lama-lama otomatis naik ke atas. Cuma mulai dari atas atau dari bawah, ternyata sama saja. Sama-sama bisa sukses dan bisa gagal, tergantung berhentinya sampai di mana. Ada orang yang memulai dari atas dan berhenti 5 cm itu. Hanya menjadi akademis yang steril dan frustasi. Hanya bisa mikir, tak bisa ngomong, menulis apalagi memberi contoh. Sedangkan yang mulainya di bawah juga ada yang berhasil sampai dengkul saja, seperti menjadi pengayuh becak. Keduanya sama-sama berat menjalani hidup. Kendati yang pertama dulu bersekolah di ITB atau ITS dengan IPK 4. Wow, kumplot. Supaya bisa menjadi manusia unggul, para imigran Arab, Yahudi, China, dan India di Amerika Serikat menciptakan kondisi agar anak-anak mereka tidak sekolah hanya 5 cm, tetapi sekolah 2 meter dari atas kepala hingga telapak kaki. Pintar itu bukan hanya untuk berpikir saja, melainkan juga menjalankan apa yang dipikirkan. Melakukan hubungan ke kiri dan ke kanan, mengambil dan memberi, menulis dan membaca. Otak, tangan, kaki, dan mulut sama-sama sekolah. Dan sama-sama harus bekerja. Sekarang saya menjadi mengerti mengapa orang-orang Yahudi mengirim anak-anaknya ke sekolah musik, atau mengapa anak-anak orang Tionghoa ditugaskan menjaga toko, melayani pembeli selepas sekolah belajar. Sekarang ini Indonesia sedang banyak masalah karena guru-guru dan dosen-dosennya. Maaf, sebagian besar hanya pintar 5 cm dan mereka mau murid-muridnya sama seperti mereka. Memindahkan isi buku ke dalam kepala. Itu sekolah. Guru besar ilmu teknik yang pintarnya 5 cm hanya asik membaca berita saat mendengar jembatan Kutai Kartanegara ambruk atau terjadi gempa di Padang. Guru besar yang pintarnya 2 meter segera berkemas dan berangkat meninjau lokasi. Itu bedanya. Orang yang hanya berpikir dan orang yang bertindak. Mereka menulis karangan ilmiah dan memberikan simposium kepada generasi baru tentang apa yang ditemukan di lapangan. Yang sekolahnya 5 cm hanya bisa berkomentar atas komentar-komentar orang lain. Sedangkan orang yang pandainya 2 meter, cepat kaki dan ringan tangan, sebaliknya yang pandainya dari bawah dan berhenti sampai di dengkul, hanya bisa marah-marah dan membodoh-bodohi orang-orang pintar, padahal usahanya banyak masalah. Saya pernah bertemu dengan orang yang memulai dari bawah, dari dengkulnya.
dan bekerja di perusahaan tambang sebagai tenaga fisik lepas pantai. Waktu sekolah susah, ia terus menabung sampai akhirnya tiba di Amerika Serikat. Di sana ia hanya tahu Berkeley Universitas dari koran yang menyebut asal sekolah para ekonom terkenal. Tetapi karena bahasa Inggrisnya buruk dan pengetahuannya kurang, ia beberapa kali tertipu dan masuk di kampus Berkeley yang sekolahnya abal-abal. Bukan Berkeley yang menjadi sekolah para ekonom terkenal. Itu pun baru setahun kemudian ia sadari, yaitu saat duitnya habis. Sekolah tidak jelas, uang pun tidak ada. Habis-habisan. Ia harus kembali ke Jakarta dan bekerja lagi di rig lepas pantai. 2 tahun kemudian orang ini kembali ke Berkeley dan semua orang terkejut. Kini ia bersekolah di business school yang paling bergengsi di Berkeley. Apa kiatnya? Saya datangi dekannya dan saya minta diberi kesempatan. Saya katakan, saya akan buktikan saya bisa menyelesaikannya. Tetapi kalau tidak diberi kesempatan, bagaimana saya membuktikannya? Teman-temannya bercerita, sewaktu ia kembali ke Berkeley, semua orang Indonesia bertepuk tangan karena terharu. Anda mau tahu di mana ia berada sekarang? Setelah meraih gelar MBA dari Berkeley dan meniti karir sebagai eksekutif, kini orang hebat ini menjadi pengusaha dalam bidang energi yang ramah lingkungan. Besar, inovatif. Saya juga bisa bercerita banyak tentang dosen-dosen. Dosen-dosen tertentu yang pintarnya sama seperti Anda. Tetapi mereka tidak hanya pintar bicara, melainkan juga berbuat, menjalankan apa yang dipikirkan dan sebaliknya. Maka jangan percaya kalau ada orang yang bilang sukses itu bisa dicapai melalui sekolah atau sebaliknya. Sukses itu bisa dimulai dari mana saja. Sukses itu bisa dimulai dari mana saja. Dari atas oke, dari bawah juga oke, tidak masalah. Yang penting jangan berhenti hanya 5 cm atau 50 cm. Seperti otak orang tua yang harus dilatih, fisik anak-anak muda juga harus disekolahkan. Dan sekolahnya bukan di atas bangku, tetapi di alam semesta. Harus berani keluar, berteman debu dan lumpur, berhujan dan berpanas-panas, jatuh bangun. Itu sekolahnya. Tidak cuma sekedar di formal. Orang yang dicari pada abad 21, itulah orang-orang yang dicari di abad 21. Orang yang menyelamatkan perusahaan dan negara, yang membuat pertumbuhan sehat dan mensejahterakan. So be a driver, don't be a passenger. Driver fun, passenger enjoy. Driver fun, passenger enjoy. Sedikit lagi habis. Hampir semua orang sebenarnya senang duduk di depan dan memegang kemudi, apalagi bila kendaraannya bagus, larinya kencang, akustik sound systemnya enak terdengar, dan suspensinya lembut. Hampir tak ada driver yang mengatakan saya tidak mau menyetir, nanti saya ditangkap polisi karena menabrak. Nggak ada tuh yang seperti itu. Tetapi juga ada banyak orang menggaji sopir semata-mata karena mereka ingin berkonsentrasi dengan pekerjaannya, agar kendaraan bisa diurus orang lain, tidak stres di kemacetan lalu lintas, tinggal naik turun di pintu masuk, dan seterusnya. Namun orang-orang seperti ini harus siap memegang kendali bila pengemudi yang digaji tidak masuk pada hari libur dan sebagainya. Mengapa orang rela melakukan ini? Jawabannya karena mereka merasa senang mengemudi dan mereka perlu mengemudi untuk melatih intuisi. Demikianlah manusia menjadi driver karena fun. Dan yang menjadi penumpang bisa lebih enjoy. Demikian pula dalam dunia kerja, hanya driver yang diberi kepercayaan duduk di kursi paling depan. Tidak ada driver di belakang. Semua driver di bangku paling depan. Seperti pengemudi, setiap pemimpin harus mempunyai surat izin mengemudi, SIM, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, atau lembaga-lembaga yang mengambil keputusan di atasnya. Ia juga diberi kepercayaan dan mencapai misi perusahaan atau lembaga dan pekerjaan dengan value. Namun dalam praktiknya ada demikian banyak pemimpin yang bermental passenger.
Orang-orang ini biasanya tidak fun dalam memimpin, namun ingin duduk enak seperti layaknya penumpang. Anda pun bisa menemui orang-orang yang mau duduk di kursi driver, namun selalu mengatakan, saya tidak mau mengambil resiko. Nggak mungkin kan? Mereka lebih memilih menghindar dalam mengambil risiko dan tidak melakukan apa-apa. Sistem yang demikian mengakibatkan peserta didik Indonesia memasuki dunia kerja dengan beban pengetahuan yang overkognitif, sehingga seni berpikirnya perlu ditata ulang. Lengkapi dan latih pegawai baru. Karena pendidikan kita terlalu bersifat kognitif, maka lembaga-lembaga yang merekrut pegawai perlu melatih ulang karyawan-karyawannya. Tentu saja Anda bisa mengatakan seperti ini, mengapa tidak direform saja persekolahan kita? Jawabannya adalah, perubahan di Kementerian Pendidikan sangat panjang. Bukannya saya pesimistis, melainkan ada begitu banyak belenggu yang mengikat sistem pendidikan kita. Pertama, orang-orang menangani kebijakan pendidikan lebih banyak berkarakter passenger, sehingga sulit diharapkan menggerakkan perubahan, karena sifat dasar manusia sulit untuk berubah. Mereka juga dibentuk oleh sistem pendidikan yang sangat kognitif. Kedua, pendidikan pendidikan nasional Indonesia dibentuk berdasarkan undang-undang Sisdiknas yang secara implisit menyebutkan subjek apa saja yang harus diberikan para peserta didik. Dan bila diperinci, maka beban yang harus ditampung anak didik atau calon pegawai Indonesia itu sangat berat. Ini berarti anak didik dipaksa menghafal dan tidak membentuk pemahaman mendalam. Ketika anak-anak di luar negeri sudah dibebaskan dari cara pengajaran yang bersifat dogmatis, kognitif, dengan jumlah pelajaran yang banyak, kita justru mendewa-dewakan sekolah yang berat. Karena menurutnya kalau sekolah berat, sekolah sulit itu merupakan sekolah yang hebat. Padahal enggak. Membuat stres iya. Karena murid dituntut untuk mengetahui semua mata pelajaran. Di Australia, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, di negara-negara maju lainnya, murid SLTA hanya diwajibkan mengambil 2 mata pelajaran. Bayangin ya, 2 mata pelajaran. Dan bebas memilih 4 mata pelajaran yang disukainya. Sementara anak-anak SLTA Indonesia wajib mengambil 16-18 mata pelajaran. Ngelele orang Jerman bilang. Dan semuanya harus mendapat nilai bagus. Kalau mendapat nilai jelek, hanya 1 yang bagus dianggap bodoh. Gimana menurut Anda? Yaitu di Indonesia. Ketiga, sistem politik yang membenarkan anggota-anggota parlemen melakukan kegiatan konflik of interest telah membuat para politisi berbisnis pada era yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, hampir semua anggota Komisi 7 DPR yang membidangi energi memasuki usaha bidang energi, dan hampir semua anggota Komisi 3 yang membidangi hukum adalah pengacara. Dengan demikian, tak mengherankan bila anggaran percetakan buku ajar dikuasai para politisi yang tidak mengerti betul pentingnya kedalaman dalam pemahaman. Mereka hanya memikirkan jumlah buku dan ketebalannya yang dapat dicetak. Sistem yang demikian mengakibatkan peserta didik Indonesia memasuki dunia kerja dengan beban pengetahuan yang overkognitif, sehingga seni berpikirnya perlu ditata ulang. Lantas bagaimana menata ulang pikiran mereka? Karena sudah mendarah daging kan, sudah ngakar. Penataan harus dimulai dari framework from passengers to be drivers. Maka pelatihan harus dilakukan pada entry level dan diperkuat pada mid level. Pada entry level, mereka membutuhkan latihan-latihan yang meliputi self-discipline, disiplin diri, inisiatif dan daya tahan, kemampuan beradaptasi, kemampuan melihat dan mendengar, membaca situasi, menentukan sasaran dan mengambil keputusan. Berapa banyak orang yang berani mengambil keputusan? Semua orang rata-rata mencari aman kan, tidak mau disalahkan dan tidak mau dipersalahkan. Nah, ini yang terakhir yang penting, seni berpikir.
Semua yang saya sebut di atas harus bersifat latihan dan ditanam dalam tubuh manusia. Myelin base lalu diikat dalam struktur dan kultur driver organisasi baru. Rest to know here. Renal Kasali, Koran Sindu, 11 Oktober 2011. Kita semua pernah sekolah, demikian pula anak-anak kita. Di antara anak-anak itu tentu saja ada yang berotak encer dan tak banyak menemui masalah. Namun harus diakui semakin hari semakin menakutkan bila ujian tiba. Bukan hanya murid yang stres, guru dan orang tua pun gelisah. Bahkan setan hitam pun ikut gelisah. Jumlah siswa yang kerasukan di sekolah-sekolah semakin hari semakin besar. Dan anehnya, selalu terjadi menjelang ujian. Nah ini, setiap kali mendekati ujian, mendekati ulangan, banyak orang tua, murid, terutama stres. Karena harus mengejar semua mata pelajaran, 16-18 mata pelajaran, dan semua dipelajari dan semua harus mendapat nilai bagus. Gimana enggak stres? Hidup kita jadi terbalik-balik, yang sekolahnya dilalui dengan penuh kesungguhan bisa tak jadi apa-apa, sedangkan yang sekolahnya main-main malah bisa menjadi pejabat, politisi terkenal, atau bahkan pengusaha besar. Sulit kita melawan buku-buku populis yang mengajarkan cara-cara jalan pintas, cara gobloknya Bob Sadino berwirausaha, atau bahkan keluguan seorang motivator yang menyebutnya dengan judul besar di cover depan buku karangannya, The Power of Malas. Sungguh ini sangat sulit. Mengapa sulit? Tentu bukan karena sekolah tidak penting, melainkan ada yang salah dalam pendidikan di Indonesia. Ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki. Perbaiki sekolah. Vicky Abeles gelisah. Sebagai ibu rumah tangga, ia tidak habis pikir mengapa putrinya yang berusia 12 tahun sedikit secara fisik hanya karena sekolah. Selama 3 tahun ia mencari jawabannya dengan mewawancari anak-anak sekolah dan mahasiswa. Kumpulan wawancara itulah yang dijadikan Vicky sebagai film dokumenter yang diluncurkan tahun lalu. Di Amerika Serikat sendiri, film dokumenter itu memicu perpecahan. Namun Vicky berhasil mencuri perhatian sehingga para politisi dan pendidik mau memperbaiki persekolahan. Di banyak sekolah, metode pengajaran dibongkar. Sekolah-sekolah yang terlalu mengedepankan hafalan mulai merombak diri dengan memberikan lebih banyak ruang bagi siswa untuk berpikir. Mata ajar biologi, fisika, kimia yang dianggap momok diubah menjadi mata ajar lab yang lebih fun. Anak didik dibuat belajar seperti seorang sains, berpikir bukan menghafal. Namun di sekolah lain, guru-guru justru merasa sebaliknya, murid masih terlalu sedikit menghafal. Di sekolah-sekolah itu kegelisahan terjadi karena guru menolak cara lain selain hafalan. Banyak sekolah mengajarkan muridnya untuk menghafal, bukan untuk berpikir, bukan untuk bertindak. Padahal di hidup manusia, di kehidupan manusia, tidak segalanya menghafal. Hafal untuk dilupakan, tapi berpikir untuk dilakukan. Terima kasih sampai di sini untuk pembacaan self driving. Ikuti terus channel You The Billion untuk buku-buku lain untuk di bab keempat di self driving. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk Anda mendapatkan notifikasi terbaru. Dan terima kasih untuk dukungan Anda mengikuti terus untuk channel ini berkembang dan bertumbuh sehingga banyak orang di luar sana mendapatkan inspirasi dan pembelajaran dari buku-buku yang luar biasa. Sukses buat Anda semua. Salam bilioner.